ada sesuatu yang nampaknya kita mesti selesaikan. Ada 3 penyebabnya di antara persoalan-persoalan yang dimaksudkan. 1, faktor pertama, karena setan. Jelas? 1 apa? Nah, jangan melihat saya begitu, setan. Baik, sini melihatnya ya. Baik. Teman-teman, 1 faktor setan. Ini yang paling bahaya. Kedua, faktor istinbat ahkam. Ya, cara memahami hukum, cara menyimpulkan hukum. Cara memahami atau menyimpulkan hukum. Umumnya terkait yang tersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nanti kita lihat ada pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dengan Sunnah yang dengan pemahaman itu sesungguhnya ada keliru paham. Kekeliruan paham ini yang kadang-kadang melahirkan salah kesimpulan, tapi yang agak faktor kurang menyenangkan, kadang diikuti dengan keyakinan yang terlalu dalam. Jadi pede dalam hukum yang salah. Pede dalam pemahaman yang keliru. Kadang-kadang yang agak aneh memunculkan sikap yang mengherankan. Ini Qur'annya loh. Ini hadisnya loh. Hadisnya sahih loh. Hadisnya memang sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Al-Qur'annya benar, tapi pemahaman Anda yang tidak benar. Nah, rumusan ini yang coba nanti kita turunkan plus dengan contoh-contohnya, ya. Nah, yang ketiga, ini juga yang ada repot terkait dengan fikih dakwah. Fikih dakwah. Terlebih dalam hal komunikasi dakwah. Kadang-kadang, mohon maaf, ini berhasil di yang pertama. Di yang kedua, juga bagus pemahamannya. Tapi cara mengomunikasikan apa yang dipahami, itu juga tidak tepat. Menyampaikannya yang hak, tapi diuraikan dengan cara yang batil. Nah, itu salah juga. Dan cenderung nanti menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan, yang bernuansa khilaf. Materinya benar. Yang diajarkan adalah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, penjelasan dari ulama, turunan-turunan kebaikan. Tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik. Nah, itu sesuatu yang harus diperbaiki. Yang jadi persoalan kadang-kadang juga mengambil alasan-alasan yang tidak tepat dalam hal yang tidak baik itu. Kalau kita dicela, ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Bersabar, Nabi aja dicela. Nabi dicela itu oleh orang kafir. Antum dicela oleh orang muslim lagi. Itu yang membedakan. Jadi kalau antum pergi ke kalangan orang-orang non-muslim, datang menyampaikan, dapat celaan, wajar. Itu sama, ilatnya sama, tidak berbeda. Tapi yang jadi persoalan, antum datang ke orang Islam, orang yang sama. Jadi kalau antum datang ke satu komunitas, diterima dengan baik, sini baik, sini tidak baik. Mungkin yang salah, masalah di komunitas itu. Tapi kalau antum di sini juga ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah, sini ada masalah. Nah, jangan disalahkan objeknya, antum yang harus berpikir. Mungkin cara antum menyampaikan ada yang kurang tepat. Coba bandingkan lagi. Ini orang lain menyampaikan hal yang sama dengan yang apa yang antum sampaikan. Orang lain bisa diterima, antum tidak. Coba dicek. Mungkin bukan karena materinya, tapi lebih kepada cara komunikasinya. Nanti kita pun akan turunkan ini semua, termasuk dalam kesalahan memahami beberapa praktikal dakwah di kalangan para sahabat, bahkan di masa Nabi. Nanti dari sini kita belajar. Bukan untuk menyimpulkan satu kelompok atau yang lainnya. Salah juga antum. Oh, mungkin ini yang dimaksud Ustadz Adi nih. Kelompok ini, antum salah itu. Keliru. Saya tidak pernah berbicara kelompok tertentu atau hal tertentu. Tapi ini fenomena yang muncul sejak zaman dulu. Zaman dulu. Hati-hati. Ya, dari zaman Bahri sampai zaman baru. Dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi ini jangan sampai jadi penyakit gitu. Kita harus hentikan yang seperti ini. Karena kita sedang menyongsong masa-masa keemasan. Momentumnya sedang bagus. Orang sedang semangat belajar agama. Dulu orang itu kalau datang ke pengajian pengen rame. Sekarang pengen memahami. Nah, pemahaman ini jangan diarahkan sampai pada yang salah. Sayang. Ngapain antum datang ke tempat jauh-jauh? Kadang-kadang berdesakan. Tidak mudah menemukan tempat yang menyenangkan. Saya terharu kadang-kadang banyak menangis itu. Termasuk semalam. Ada orang berdesakan luar biasa. Sampai sholat juga barangkali dalam posisi yang tidak ideal baginya. Sulit mencari alas dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mudah, teman-teman. Apa antum kira seorang ustadz itu kadang-kadang siangnya berdakwah, malamnya tidur? Tidak. Guru saya mengatakan, kamu siang berdakwah, kamu malam berdoa.
Minta kepada Allah, mohon kepadanya agar bisa diikhlaskan dalam dakwah. Lihat siapa orang yang pernah belajar, tatap matanya dan mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan hidayah, ketenangan, kenyamanan, sehingga apa yang kamu sampaikan menghunjam kepada jiwa. Dan amalkan apa yang pernah kamu sampaikan, karena pengamalan itu akan menguatkan apa yang telah kita kemudian tularkan. Itu tidak mudah. Saya dititipkan sesuatu tidak menyampaikan, salah saya. Saya menyampaikan tidak mengamalkan, dikecam oleh Quran. Tidak punya pilihan, tidak berdakwah, salah. Menyampaikan tidak mengamalkan, keliru. Dan persoalannya, nggak bisa pensiun. Itu masalahnya. Mau pensiun nggak bisa, itu pilihan. Memang sejak dari awal semua itu mesti disampaikan, sehingga jadi kekuatan ketika kita menjalaninya. Di ketika membayangkan antum tuh malam-malam, bagaimana memohon supaya diberikan kekuatan dan sebagainya, itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah semangat itu ada. Saya menginginkan dari semangat itu jangan sampai belajar yang salah. Sayang-sayang waktu, tenaga, dan semangat antum. Arahkan pada yang benar. Jangan cuma tren aja. Tren, ayo, tren hijrah, tren belajar, tren begini. Jadi trennya itu karena ikut ngaji, bukan karena ingin memahaminya. Kemana? Taklim. Kalau nggak taklim, itu nggak keren kayaknya gitu. Jadi cuma numpang keren aja. Cepat kaget, gampang kagum. Nah itu yang sesuatu yang coba kita pelajari. Paham ya? Halo? Nah, gitu ya. Kita belum mulai ya. Baik, kita baru bahas ini saja. Dan tolong fokus dengan baik, harus teliti ya. Kita teliti dalam bahasan-bahasannya. Saya akan coba mengurai semaksimal mungkin yang saya bisa utarakan dan sesuai mungkin ritme pembahasan dan uraiannya sehingga tidak terlampau cepat, juga tidak terlalu lambat. Jelas sampai sini? Baik, tolong teliti ya. Ada penyakit yang harus kita hindari. Kutil, kurang teliti. Sudah, satu, setan. Cepat saja, jangan berlama-lama, waktu kita terbatas. Siapa itu setan? Saya sudah bilang cepat. Sudah cepat, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu gampang. Jadi waktunya masih agak panjang, selesai sarapan gitu kan. Antum banyak mikir lama, jam 6 selesai, saya tutup, assalamualaikum. Antum dapat apa nantinya? Siapa itu setan? Baik. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Ya Allah, siapa itu setan? Jangan-jangan antum menyebut makhluk lain, tidak sadar ternyata Quran menyebutkan antum pun berpeluang jadi setan. Hati-hati. Ketika menyebut setan itu ini, setelah dijelaskan, oh kadang saya juga begitu. Baik ya. Yuk kita lihat satu. Kalimat setan pertama, Quran, surah kedua, ayat 36. Asal dari setan, itu bisa di Quran, asal mulanya. Surah kedua, ayat 34. Asal yang ini adalah Quran, surah ke-18, ayat ke-50. Pengajuan untuk turun ke buminya ketika Adam turun ke bumi di Quran, surah kedua, ayat 38. Dia pun mengajukan untuk turun dan menggoda. Dimulai dari Quran, saya ambil yang ke-7 dulu, ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya. Kemudian saya ambil Quran surah 15, ayat 27 sampai ayat 40-nya. Saya ambil juga kembalikan ke surah An-Nisa, Quran surah 4, ayat 119-nya. Nah, akhir dari sini dia memanfaatkan menjadi dua bentuk setan itu. Ya, bisa kedua bentuknya ada di Quran surah ke-114. Satu surah saja, walaupun di ayat yang terakhirnya. Ini surah paling favorit. Hampir tidak ada muslim di muka bumi yang tidak hafal tentang surah ini. Surah apa? Oh, luar biasa. Baik ya, satu ini. Apa kaitan dengan fikih ikhtilaf? Kaitannya adalah Quran, surah kelima, Al-Maidah, ayat 91. Ini poinnya. Yang 51 sudah selesai. Ya, 91 itu yang coba kita maksimalkan. Baik teman-teman, fokus. Saya akan mulai dari Quran surah 5 ayat 91 dulu. Paling kanan sebelah atas posisinya di mushaf standar. Indama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Walaupun fil khamri wal maisir. Sungguh karakteristik setan itu selalu ingin menghadirkan permusuhan dan awas perselisihan di antara kalian. Jadi Allah memberi peringatan sifat setan itu hobi menghadirkan ini permusuhan
Awas. Juga perselisihan. Al-adawah permusuhan, al-baghdha perselisihan yang muncul dari amarah. Ya, kalau orang sudah marah umumnya berselisih. Sehingga di sini lebih saya terjemahkan perselisihan dibandingkan dengan marah-marahan. Kalau marah-marahan kan anak kecil biasanya. Itu lihat anak kecil sedang marah-marahan. Jarang kalau ada orang-orang besar, sudah dewasa, tiba-tiba saling gontok-gontokan, tuh lihat sedang marah-marahan. Ya, biasanya menggunakan ini, perselisihan. Baik, sebabnya bisa banyak. Banyak sebabnya. Dia bisa memanfaatkan hal-hal tertentu, seperti misalnya khamri wal maisir. Maaf, bisa khamri, ya miras santika, narkoba. Ini bisa berbahaya. Ya, masuk sebelumnya, khamri itu segala yang bisa merusak akal. Awas, segala yang bisa merusak akal. Tidak harus narkoba saja. Minuman keras juga itu bisa memengaruhi akal. Tidak sadar, membicarakan aib orang, berselisih, jadi musuh. Ya, kemudian mengonsumsi narkoba juga itu berbahaya. Satu saat saya ingin bersanding ya, mungkin kita coba undang dari BNN atau dari yang lain, kita keluarkan ayat Qur'annya, kemudian mereka membahas tentang dampak-dampaknya. Lalu kita tunjukkan bagaimana dari sejak zaman dulu itu memang sudah terlarang. Tapi ingat, yang merusak akal juga banyak. Ada dendam, ada iri hati, ada hasad. Memang tidak mengonsumsi narkoba, tapi mengonsumsi sifat iri hati. Begitu dimasukkan, itu yang bermasalah. Hati-hati. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa merusak akal, karena itu Quran menggunakan kalimat khamrun. Awas, hati-hati. Cinta yang hakiki, itu menghunjam ke hati, melahirkan sifat baik. Tapi rasa suka yang masuk ke dalam syahwat, kadang membuat akalnya buta. Bukan cintanya yang buta, hatinya yang tidak sehat. Ya, jadi bukan cinta buta. Awas, kalau cinta buta ada yang lain cinta melek misalnya kan? Tidak juga. Yang buta itu sebenarnya perilakunya, cintanya baik-baik saja. Ya, baik. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika hal itu salah, apa yang terjadi? Dendam, iri hati, kalah bersaing, datang setan, kemudian apa? Permusuhan, perselisihan, macam-macam. Niatnya ingin melamar, sudah setuju, begitu mau diajukan, keduluan sama orang lain. Yang paling menyedihkan, diterima lagi sama pasangan. Kan? Nah, itu tidak mudah kadang-kadang setan masuk. Bagi kita, itu ujian. Bagi setan, itu peluang. Banyak hal yang kemudian tidak bisa disikapi dengan baik, muncul hal yang tidak diharapkan. Maisir, judi. Ini. Hati-hati. Ya, sudah pahamlah kalau ini. Ini cuma contoh. Tapi Quran ingin menyampaikan, yang paling bahaya bukan contoh-contoh ini. Yang paling bahaya, ini yang mau disampaikan. Ada permusuhan dan perselisihan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi setiap yang bermusuhan dan berselisih, itu pasti salah. Pasti salah. Dari mana sumbernya? Setan. Jadi kalau Anda sedang punya musuh pada yang tidak benar, bukan pada yang disyariatkan oleh agama. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kalau Anda sedang bermusuhan pada yang tidak benar, dan Anda punya perselisihan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, Anda artinya sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati betul ya. Kalau orang tidak belajar, kemudian ada permusuhan karena tidak punya pelajaran. Tapi kalau orang belajar agama dan dia beribadah dan masih bermusuhan pada apa yang dianggap tidak benar permusuhannya oleh Al-Quran, ini harusnya bisa bersatu, bersinergi. Kenapa bermusuhan? Maka yakinkan pada diri Anda, Anda sedang dikuasai oleh setan. Catat kalimat itu. Dan tidak ada bedanya Anda dengan pengonsumsi narkoba, dengan orang-orang yang berjudi. Makanya disebut di surah Al-Kahf tadi, orang ini seperti merasa berbuat baik, padahal salah. Jangan sampai antum terjebak dalam hal itu. Ya, hati-hati betul ya, hati-hati. Jadi setiap orang yang bermusuhan pada yang tidak dibenarkan oleh agama, pada yang dibenarkan harus. Sifat-sifat maksiat jadi musuh kita. Bohong itu musuh kita. Syirik itu musuh kita. Keburukan itu musuh kita. Tapi di mana ayat yang menunjukkan kita harus bermusuhan, mencela dengan orang-orang di sekitaran kita? Dan sebagainya. Itu yang jadi kemudian melemahkan. Nah, posisi ini yang kemudian kita harus pahami. Ingat baik-baik ya. Di ketika Anda sedang punya dua hal ini, tanamkan pada diri Anda. Setan sedang menguasai saya. Saya harus dibebaskan dari persoalan ini. Nanti kita turunkan beberapa ayat-ayatnya untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Awas, hati-hati. Jangan sampai subuh ini pun, kita baru sadar, ternyata saya punya masalah selama ini yang harus saya bebaskan. Itu ya. Sehingga, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَةِ. Dengan semua persoalan ini, Anda jadi lalai mengingat Allah. Apa Anda nggak ingat, kalau Allah nggak suka, Muslim itu tidak kuat? Apa Allah nggak ingat,
kalau Allah tidak suka lisan Anda digunakan pada maksiat? Apa Anda tidak ingat kalau pandangan Anda tidak dibenarkan memandang pada yang tidak sehat? Semuanya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah ketika ini muncul. Tapi yang paling luar biasa, ingat dengan ibadah, tapi tidak ingat dengan hasil dari ibadahnya. Itu yang agak kurang sulit, kurang mudah untuk dipahami. Jelas ya? Baik. Antum kenapa tegang begini? Biasa saja, nanti sebentar lagi sarapannya. Teman-teman, lihat ini ya. Baik. Hati-hati, jangan-jangan kita yang punya persoalan. Itu kan, ingat kita tidak memikirkan orang lain, atau kelompok lain, atau macam-macam. Kita memikirkan diri kita masing-masing. 1 tunjuk orang, ini 3 kembali kepada kita. 4 tinggal memberikan penilaian. Yang 1 nunjuk, 3 kembali. Yang keempat ini, yang jempol, mau diarahkan kemana? Ke telunjuk, atau 3 yang ke kita? Jika 3 kepada kita, maka bagus antum. Makanya lebih jauh daripada telunjuk dibandingkan kedekatannya dengan telunjuk. Jadi kalau bisa menunjuk pada diri kita, sip. Tapi sangat jauh diri Anda dengan jempol kalau Anda sering menunjuk pada orang lain. Makanya yang begini kadang tidak menyenangkan. Angkat tangan. Turunkan. Jelas? 1, yang ini. Kaitan dengan fikir ikhtilaf ini dibuka dan hasilnya Quran surah ke-18 ayat 104 sampai 105. Ini yang harus dihindari. Di antaranya. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Siapa setan ini? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga dengan paham cara kerja setan, kita bisa mengerti, oh ini dia sedang menggoda saya. Jelas ya? Nah, persoalan paling besar saat ini adalah, kebanyakan orang hanya tahu kalimatnya, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan setan, tapi tidak kenal cara menggodanya. Hati-hati ya, nanti di depan itu ada, maaf, ada banyak ranjau paku. Hati-hati ya, ada polisi tidur yang agak tinggi, tapi tidak pernah disampaikan di mana letak polisi tidurnya. Sebelah mana? Kecepatan berapa yang mudah untuk digunakan supaya tenang ketika melewati itu? Ranjau pakunya di sebelah mana posisinya? Ya sama saja kalau cuma diperkenalkan tapi tidak menunjukkan caranya, kena jebakan juga di situ. Jelas ya? Ayo kita bahas. Siapa setan? Quran surah 2 ayat 36. Ini kalimat setan pertama. Tuh lihat, kalau sudah muncul setan, pasti nggak bagus kalimatnya. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa. Kalau tergelincir itu, maaf, jatuh atau bangun? Jatuh. Nggak ada orang bangun tergelincir. Ini saya tergelincir dulu ya. Duduk langsung bangun, tidak. Tergelincir itu pasti jatuh. Enak tidak? Tidak. Sakit tidak? Sakit. Baik, kalau jatuh ke atas, ke bawah. Ke bawah. Kadang-kadang kalimat ke bawah penting untuk disampaikan, bukan untuk menunjuk pleonasme, tapi untuk menegaskan bagaimana posisi itu terbangun. Naik ya ke atas, emang ke atas. Ada yang naik ke bawah. Itu pleonasme dalam bahasa Indonesia. Tapi ingat dalam bahasa Arab, memahaminya jadi taukid nantinya. Taukid itu penguat. Adam tinggal di surga. Nikmatnya luar biasa. Tapi lihat bahasa Quran, majasnya indah. Dijatuhkan oleh setan, terpeleset, tergelincir, jatuh ke bumi. Dikirim tugas kemudian untuk ke bumi. Keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau orang sudah terjatuh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjauh dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Siapa yang menjatuhkan, mempelesetkan? Setan. Saya mau turunkan dulu, baru kemudian kita definisikan kalimat setan dalam bahasa Arab. Siapa setan ini? Mulanya adalah iblis. Iblis yang tidak ingin sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Quran surah kedua ayat 34. Jadi setan itu bermula dari iblis. Lihat baik-baik teman-teman. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu, ketika Adam diperkenalkan kepada mereka dan berbagai keistimewaannya, maka Allah meminta malaikat dan sementara kalangan jin untuk hormat kepada Adam, sujud hormat. Fasajadu, maka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan.
aba itu penolakan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kadang bisa dari gestur, kadang bisa dari pernyataan, kadang bisa dari perkataan. Ya, nggak enak. Kan ada orang yang menolak dengan gestur, dia nggak bicara, tapi gesturnya menunjukkan penolakan yang tidak menyenangkan. Pak, habis ini kita sarapan, nanti kami undang. Gitu kan? Nggak enak ya? Ada yang langsung dengan pernyataan. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Baik, ini aba. Dia enggan dengan respon yang tidak menyenangkan. Apa respon yang tidak menyenangkan? Istakbar, angkuh. Terlihat angkuh dia dari gesturnya, dari macam-macamnya. Wa kana minal kafirin, termasuk yang terhalang dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala saat itu. Saya teruskan dulu. Siapa iblis ini? Turunkan lagi. Setan bermula dari iblis. Iblis itu siapa? Baik teman-teman, dijawab di Quran surah 18 ayat ke-50. Nah, pembuka Quran surah ke-18 ayat 50 ini sama dengan Quran surah kedua ayat 34. Hanya di ayat 34 menjelaskan karakteristik sikap dan sifatnya. Di ayat ke-50 Quran surah 18 menunjukkan siapa hakikat iblis ini. Perhatikan kalimatnya. Anda mesti ketahui dulu supaya kita mudah nanti untuk bisa menjegal berbagai tipu daya yang ditujukan kepada kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, sama dengan yang tadi. Dan ingatlah ketika kami firmankan pada para malaikat dan kalangan sementara jin yang hadir pada saat perkenalan Adam itu dan menunjukkan keistimewaan dan fungsi tugasnya. Lihat kalimatnya, kami mintakan semua untuk sujud, hormat kepada Adam, semua hormat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Satu. Lihat baik-baik ya. Ini intinya. Kana minal jinni. Satu. Ini saya garis bawahi. Sifat yang kedua, fafasaqa an amri rabbi. Fasaq. An amri rabbi. Ini. Adalah iblis itu minal jin, termasuk kalangan jin. Asalnya jin. Siap? Awas, hati-hati. Jin dalam bahasa Arab disebut dengan jin. Jika ada, ingat baik-baik, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, artinya menunjukkan segala hal yang tersembunyi. Tidak nampak dalam pandangan kita. Jin disebut jin karena tidak kasat mata bagi kita. Kalau kelihatan makhluknya, mudah kita hindari. Begitu mau menggoda kita, ngapain? Mau menggoda. Gampang. Yang jadi masalah, di makhluk nggak kelihatan. Ingat, setiap jim dengan nun, umumnya tidak nampak. Janin, ada jim dengan nun. Hadir dalam, misalnya mohon maaf, perut seorang perempuan. Kenapa disebut janin? Karena setiap fase pertumbuhannya tidak langsung nampak dalam pandangan kita. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena surga saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Nanti satu saat semua itu akan ditampakkan pada kita. Jin akan nampak, jannah akan nampak, dan segalanya akan tampak. Junnah, perisai. Asyamu junnatun. Puasa itu menghadirkan perisai. Kenapa perisainya tidak disebut dengan kalimat lain, tapi menggunakan kalimat junnah? Kenapa tidak haddun? Kenapa tidak hijabun, tapi menggunakan junnah? Karena junnah itu tak nampak dalam pandangan kita. Jadi maaf kalau Anda perang, Anda menggunakan perisai. Perisainya kelihatan. Musuhnya ada, secara kasat mata, jelas. Tapi puasa, itu bisa menghadirkan perisai, benteng bagi kita. Bentengnya nggak kelihatan. Tapi dengan puasa, setan sulit menembus kita. Karena umumnya orang puasa ingin mencegah dari berbagai maksiat. Mau mencela, setan datang, ayo balas, balas. Ah, takut batal puasanya. Ya kan? Mau berdusta, bohong aja. Nggak mau, takut batal puasanya. Minimal takut batal puasanya. Jadi benteng buat kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, bukan takut batal lagi. Tapi takut karena Allah tidak ridha dengan perilakunya. Kan sering saya katakan, ini sudah jam 5, cuman 30 menit lagi mau buka. Ada yang nyela orang. Dicela. Kamu begini, 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 begini. Setan bilang, ayo balas. Balas, balas. Muncul